Kalor merupakan energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda dinyatakan dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah kalor yang dilepaskan atau diterima, M adalah massa benda, C merupakan kalor jenis benda. Kalor jenis adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 kalor. Dan delta T adalah perubahan suhu benda. Selanjutnya kita ke kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M agar suhunya naik 1 Celcius dinyatakan dengan C besar sama dengan Q per delta T dan C kecil sama dengan M kali C, di mana C besar adalah kapasitas, kalor Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, M adalah massa benda C kecil merupakan kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor disebut mencair, menguap, dan menyublin. Perubahan wujud benda yang melepas kalor disebut mengembun, membeku, dan mengkristal. Untuk jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur, sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Berikut rumus kalor lebur dan kalor uap. Kalor lebur dinyatakan dengan Q sama dengan M kali L, dan kalor uap dinyatakan dengan Q sama dengan M kali U. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, M adalah massa benda, L kalor lebur, dan U adalah massa. Berikut adalah perubahan wujud zat. Jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan asas Black. Asas Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T M1 dikali C1 dikali dalam kurung T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali C2 dikali dalam kurung TC kurang T2 tutup kurung. M1 massa benda bersuhu tinggi kilogram, M2 massa benda bersuhu rendah kilogram, C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi joule kilogram derajat Celcius, T1 suhu tinggi derajat Celcius, T2 suhu rendah derajat Celcius. Ketika kita memanaskan air, terjadi perpindahan kalor. Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang, tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api sekitar kita. Ketika kita memanaskan air, terjadi perpindahan kalor. Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang, tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor, seperti logam. Sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya kayu dan plastik. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu dinyatakan dengan H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L, di mana H adalah laju perpindahan kalor, Q adalah kalor yang berpindah atau merambat, sedangkan T adalah waktu,
K adalah konduktivitas termal bahan, dan A adalah luas penampung, delta T merupakan perubahan suhu, dan L adalah panjang batang.